Pernah nggak sih Anda mengalami sesuatu yang rasanya tuh kayak bencana besar, tapi ternyata malah jadi penyelamat hidup Anda? Nah, hari ini kita bakal mengupas sebuah kisah yang luar biasa banget tentang seorang raja, penasehatnya, dan jarinya yang hilang. Sebuah cerita tentang gimana sebuah tragedi justru bisa jadi anugerah terbesar. Ide utamanya itu sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Kadang kemalangan paling besar dalam hidup kita, yaitu dia penyelamat kita yang tersembunyi. Dan kisah yang mau kita bedah bareng-bareng ini, wah ini bukti yang paling pas. Oh iya, kisah inspiratif ini sumbernya dari Abi Nazar Channel milik Nazarudin. Ini jadi pengingat yang bagus ya, kalau kebijaksanaan itu bisa datang dari mana aja di sekitar kita. Oke deh, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi, cerita kita dimulai di sebuah kerajaan. Tokoh utamanya ada dua nih. Yang pertama, seorang raja yang hobinya hobi banget berburu. Dan yang kedua, penasihatnya yang paling bijaksana dan paling dia percaya. Buat sang raja ini berburu tuh bukan sekedar hobi loh, tapi udah jadi passionnya. Dia bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di hutan. Dan di setiap perjalanannya itu selalu ada satu orang yang setia nemenin di sisinya, yaitu tadi sang penasehat. Hubungan mereka ini dekat banget, dibangun di atas kepercayaan dan nasihat-nasihat bijak. Tapi, suatu hari yang harusnya seru-seruan pas berburu, sebuah insiden yang nggak disangka-sangka terjadi. Dan insiden ini mengubah segalanya dalam sekejap. Jadi, pas lagi di tengah perburuan, entah gimana ceritanya, sang raja ini kecelakaan. Dan lumayan parah. Jari kelingkingnya sampai putus. Coba deh bayangin, kagetnya kayak apa, sedihnya kayak apa. Dia nggak cuma ngerasain sakit fisik, tapi juga cemas kan? Khawatir wibawanya sebagai raja yang sempurna jadi luntur. Nah, di tengah rasa putus asanya itu, raja memanggil penasihatnya. Dia berharap dapat dukungan kan? Tapi, jawaban yang dia terima, wah ini benar-benar di luar dugaan. Si penasihat dengan tenangnya bilang, apapun yang terjadi, kita patut mensyukurinya. Hah? Gimana nggak kaget coba? Jawabannya kedengaran dingin banget dan kayaknya nggak pas sama sekali sama situasinya. Ya jelas, raja langsung murka dong. Mungkin dalam hatinya dia mikir, gila ya, aku lagi celaka begini kok malah disuruh bersyukur. Udah, tanpa pikir panjang lagi, dia langsung perintahkan pengawalnya buat masukin si penasihat bijak itu ke penjara. Bener-bener sebuah keputusan yang diambil karena emosi sesaat. Oke, waktu terus berjalan. Luka raja akhirnya sembuh. Tapi hasratnya buat berburu itu nggak pernah padam. Dia pun merencanakan sebuah ekspedisi baru. Sebuah perjalanan yang tanpa dia sadari bakal membawa dia ke bahaya yang jauh-jauh lebih besar. Perburuan kali ini membawa dia ke hutan yang benar-benar liar dan belum pernah dijamah. Saking asyiknya nih, dia sampai terpisah dari rombongannya. Dan pas lagi sendirian, tersesat, disitulah takdir buruk menimpanya. Dia ditangkap sama suku pedalaman. Nah, ini dia nih, puncak ceritanya. Sang raja sekarang harus menghadapi sebuah ritual yang mengerikan banget. Tapi hasil akhirnya sama sekali nggak akan ada yang menyangka. Ternyata suku yang menangkap dia ini punya kebiasaan yang, serem banget. Mereka biasa ngasih persembahan manusia buat dewa-dewa mereka. Dan coba tebak siapa korban berikutnya? Iya, sang raja yang baru aja mereka tangkap. Wah, ini situasinya genting banget kan? Tapi ada tapinya. Suku ini punya aturan yang super ketat. Persembahan buat dewa itu harus sempurna. Nggak boleh ada cacat fisik sedikit pun. Nah, pas mereka lagi periksa tubuh sang raja dengan teliti, mereka menemukan sesuatu. Ya, benar. Jari kelingkingnya hilang. Justru karena cacat itulah, sang raja dianggap nggak sempurna dan nggak layak buat dijadiin persembahan. Akhirnya, dia dibebaskan. Ironis banget kan? Luka yang dulu bikin dia murka dan putus asa, sekarang malah jadi penyelamat nyawanya. Akhirnya, raja berhasil pulang ke kerajaannya dengan selamat. Tapi dia pulang nggak cuma bawa badan. Dia bawa sebuah kesadaran baru. Pemahaman yang mendalam tentang nasihat-penasihatnya yang dulu, malah dia jebloskan ke penjara. Hal pertama yang dia lakukan sesampainya di istana, langsung bebaskan penasihatnya. Dia nyamperin si penasihat dan bilang, "Terima kasih, perkataanmu dulu ternyata benar. Gara-gara kelingkingku hilang, aku selamat dari maut. Aku seharusnya bersyukur." Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ada satu plot twist lagi. Si penasehat tersenyum terus jawab,
Saya pun berterima kasih, Raja. Saya juga harus bersyukur. Kenapa? Karena saya di penjara, saya jadi tidak ikut berburu bersama Raja. Coba kalau saya ikut, saya yang fisiknya sempurna ini, pasti saya yang jadi persembahannya. Luar biasa ya ceritanya. Ini lebih dari sekedar dongeng kuno loh. Ini tuh kayak cermin buat kehidupan kita sendiri. Di dalamnya ada pelajaran yang dalam banget soal keyakinan, cara pandang, dan kekuatan rasa syukur. Jadi, inti pelajarannya apa? Ya ini, kita tuh sering banget kan buru-buru mengeluh atau berprasangka buruk pas mengalami sesuatu yang gak kita suka. Cerita ini mengajarkan kita untuk coba deh berhenti sejenak. Percaya aja bahwa mungkin ada kebaikan tersembunyi di balik setiap kesulitan yang mungkin belum bisa kita lihat saat itu juga. Nah, seperti nasihat dari A.A. Jim yang juga ada di sumber cerita kita, ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba terapkan. Pertama, luruskan niat kita. Apapun yang kita lakukan, niatnya harus benar dulu. Kedua, sempurnakan ikhtiar, usaha yang paling maksimal, yang terbaik yang kita bisa. Terus yang ketiga, dan ini yang paling penting, pasrahkan hasilnya sama Yang Maha Kuasa. Jadi, apapun hasilnya nanti, kita bisa terima dan syukuri. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih 1 pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh teman-teman, ingat-ingat lagi perjalanan hidup kalian. Pernah nggak mengalami kejadian yang dulu itu rasanya buruk banget, kayak musibah. Tapi pas dilihat lagi sekarang, ternyata itu justru berkah yang tersembunyi. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.